Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih di bab kinematika. Untuk di materi kali ini kita akan meringkas beberapa kajian. Kalau kemarin khusus di koordinat kartesian ya. Kalau sekarang ditambah ada di koordinat polar, koordinat silinder, dan yang terakhir adalah koordinat bola. Oke, baik, ringkasannya ya. Review kemarin untuk di koordinat kartesian kita punya 3 sumbu, ada x, y, z ya, ada x, y, z. Di sini ada i, j, k. Oke. Nah, untuk persamaannya bisa kita tulis untuk posisi ya, R sama dengan x t i ditambah y t j ditambah k x y z, sorry ya, t k. Nah, untuk ini untuk posisi ya, untuk kecepatannya berarti turunan dari posisinya ya. Oke, ini ada seperti ini ya, sama dengan turunan dari posisi per dt. Ini sama dengan dx per dt i ya ditambah dy per dt j ditambah dz per dt vektor satuan k. Kalau ditanyakan percepatannya tinggal diturunkan lagi dari kecepatan, berarti a sama dengan at sama dengan dv per dt sama dengan axi ya, ditambah diturunkan satu-satu ayj tambah azk. Nah, untuk vektor satuan I, vektor satuan J, dan K ini bernilai konstan ya, dan memiliki arah yang konstan. Oke, kita tulis note ya, untuk vektor satuan I, J, K bernilai konstan dan memiliki arah yang konstan ya. Jadi untuk I ke sini ya di sumbu X konstan ya. Untuk J di sumbu Y, untuk K di sumbu Z. Berarti R-nya ketika posisinya contohnya ke sini ya. Ini arah resultannya. Nah, sekarang yang kedua di koordinat polar. Koordinat polar itu lingkaran ya. Oke, di koordinat polar. Kalau koordinat polar kita gambarkan dulu ya. Ini pakai, sini ada lingkaran. Ada lingkaran, ada sumbu Y, ada sumbu X ya. Ini kurang simetris ya, nggak enak dilihat. Kita ulang. Oke, lingkaran anggaplah bagus. Oke, anggap saja simetris. Oke, di sini set. Di sini ada sumbu X ya, di sini ada sumbu Y,
Sini ada R ya, jari-jari. Ini vektor satuan R-nya. Lalu karena di sini ada sudut, jadi di sini ada vektor satuan sudutnya ya. Nah, karena ini kan polar ya, lingkaran. Nah, kita lihat bagaimana posisinya. Kalau untuk posisinya bisa kita tulis R T sama dengan R vektor satuan R. Nah, untuk kecepatannya sama ya seperti kartesian. Kecepatan itu diturunkan dari posisi dr per dt sama dengan, kan ini r-nya seperti ini ya, r. Jadi ini r-nya nanti tidak konstan ya. Kalau kita tulis dr per dt vektor satuan r ditambah r dr per d theta ya, karena ada sudutnya, dikalikan dengan d theta per dt ya. Kan ini sama dengan seperti ini ya, ini bukan vektor satuan, ini arah ya. Yang kita tulis ini ada sama dengan ini ya. Coba kita lihat. Dari sini saja tambah R, dr. Ini kan bisa tinggal dicoret ya. dt coret. Lalu R, dr, vektor satuan per dt. Ditambah ini sama dengan turunan dari dr vektor satuan R. Nah, untuk percepatannya seperti apa? Tinggal diturunkan ya. AT. Turunkan dv per dt. Nah, V-nya yang ini ya, tinggal diturunkan silakan. D dalam kurung ini masukkan ke sini ya. Seperti itu. Nah, ini nanti beberapa variabelnya tentu tidak konstan ya. Atau bisa kita tulis dari gambar ini seperti ini. Oke. Oke. Ini vektor satuan R, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X, lalu ini theta-nya ya, vektor satuan yang ini nih. Kalau kita tulis, oke, ini agak ke sini nih, set. Oke, kurang bagus, kita hapus saja. Oke, kita tulis ada theta, ada sudut yang terbentuk ini siku-siku ya. Ini sudut yang berseberangan sama ya nilainya. Nah, kuncinya di sini R itu vektor satuan itu sama dengan ya, kalau diproyeksikan ini sama dengan cos theta vektor satuan I karena menghadap X ya. Cos itu kan cos sin hadap bagi miring, cos dekat bagi miring ya. Berarti tambah sin theta J. Sedangkan untuk theta-nya ini sama dengan besarnya min ya. Min sin theta I vektor satuan I tambah cos theta J. Nah, perlu dicatat bahwa I dan J ini tidak konstan ya, tidak konstan. Nah, lalu berikutnya koordinat silinder ya. Sekarang
Bagaimana untuk koordinat silinder? Koordinat silinder. Oke, kalau silinder nanti seperti tabung ya maksudnya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, karena ada di 3 dimensi. Nanti jadi di sini ada X, Y, Z ya. Nah, mungkin untuk di ruangan 3 dimensi biasanya kita 2 dimensi ya, seperti ini. Kalau di 2 dimensi X, Y, tapi ketika di 3 dimensi ini ada juga yang bisa menuliskan seperti ini, jadi Y-nya ini jadi X, tapi untuk Z tetap ya ke atas, karena ini dibalik. Yang ini kalau kita tuliskan seperti ini, sub ini Y, ini X ya, gimana ini X ya, sebelah sini. Untuk Z-nya tetap ke atas. Nah, yang tadi untuk contoh ini sebetulnya sama aja ya. Untuk yang tadi di atas posisinya seperti ini, sebetulnya posisinya bisa seperti ini, jadi X, ini bisa jadi Y ya. Kan bakal seperti ini nih, kalau digambarkan Y, X. Oke, biar selaras. Untuk yang koordinat kartesian kita tulis yang di sini, yang di sini sininya X, sini Y, oke di sini tetap Z. Sebenarnya tidak masalah karena kita terbiasa sebelum-sebelumnya 2 dimensi, nah sekarang 3 dimensi ya. Nah, untuk koordinat silinder di sini X, Y, dan Z ya. Oke, kita hapus. Oke. Semua X, Y, dan Z. Nah, katakanlah ini membentuk sudutnya. Oke, satu-satu dulu. Di sini ada yang namanya vektor satuan P ya. Kan ini panjangnya P, lalu ada sudut yang terbentuk sebesar V ya. Nah, lalu resultan gayanya dari sini berarti kan ini udah yang vektor satuan P ini ada di sumbu Y sama X ya. Sekarang kalau ditarik difraksi ini ke sumbu Z biar ada perbedaan. Oke. Kita fraksikan, baru tarik ya ke sini. Nah, ini ada posisinya ya. Ada posisinya karena ini 3 dimensi ya. Kalau kita tulis lagi bakal seperti ini. Kalau di 2 dimensi ya. Jadi jangan terkecoh tadi yang sumbu Y sama X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau ditulis, terlalu mepet. Yang gambar yang ini ya, bisa digambar seperti ini kalau di bidang datar. Ini ada sumbu Y ya. Sumbu Y, ini sumbu X. Di sini tadi ada vektor P, berarti kita tulis P ke sini, karena kan ini lihatnya dari sini dulu ya. Sumbu X sama Y-nya. Berarti di sini ada vektor satuan P, lalu di sumbu negatif X ini ada V ya, vektor satuan V. Ini sudut yang terbentuk. Oke, ini kalau gambarnya bagus ini harusnya simetris ya ceritanya. Antara bagian sini sama ini. Oke, di sini ada sudut.
Ada sudut juga yang besarnya sama sebesar V ya. Nah, kalau kita tulis besar vektor satuan P, besar vektor satuan V, dan besar vektor satuan Z ya. Di sini kan tetap ada vektor satuan Z. Ini sama dengan vektor satuan P sama dengan cos VI ditambah sin VJ. Lalu kalau V-nya itu, vektor satuan V-nya dia adalah min sin VI ya, vektor satuan I ditambah cos VJ ya. Sedangkan Z-nya ini sama dengan K, vektor satuan K. Nah, catatan ya, untuk vektor satuan P dan vektor satuan V ini tidak konstan ya. Oke, kita tulis. V dan V, vektor satuan V ini tidak konstan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk silinder. Nah, ini harus diingat. Di vektor-vektor satuannya. Nah, sekarang yang terakhir ada koordinat bola ya. Oke, kita di page selanjutnya saja. Oke, nah sekarang koordinat bola. Koordinat bola seperti apa? Oke, Kartesian sudah, polar, silinder, lalu ada koordinat bola ya. Oke, kalau bola ini kan masih di 3 dimensi ya. Berarti kita tulis ada 3 sumbu sama seperti tadi. Ada ada X, Y, Z. Karena bola tadi berarti dari sudut sini saja ya kita lihatnya. Contohnya di sini ada R, lalu terbentuk sudut sebesar V ya, dan di sini katakanlah sebelah sini ya. Kalau kita tarik ya, seperti ini. Wah, kurang bagus gambarnya, sebentar. Contohnya ini R. Ini ada R ya. Kalau kita tarik satu-satu dulu tinjau. Contohnya ada perpindahannya di sini kan. Di sini ada R kan, namanya bola. Bola itu jari-jarinya kan sama di segala titik ya. Kita ambil satu saja dulu. Contohnya di bagian sini aja biar kelihatan. Ini ada R, ini ada R. Lalu ini pun R ya sebetulnya tuh. Mau di sumbu Y, mau di sumbu X, mau di sumbu Z. Kita fraksikan dulu. Set ke sini. Set. Nah, karena R-nya sama, kita tarik. Set. Lalu dari Z ke X. Ya. Lalu ini dari Z ke Y ya. Satu-satu dulu. Ini ada, karena berbeda ya di sumbunya, katakanlah untuk pembeda di sini ada V, di sini ada theta, di sini ada R ya, sama. Nah, kalau kita ini hapus dulu nih, biar nggak terlalu banyak.
Segini aja nih, set. Nah, untuk vektor satuannya bisa kita lihat, ini kan jari-jari, berarti kalau diproyeksikan ada R, vektor satuan R-nya, lalu ya untuk yang V juga ada di sini, V, vektor satuan V, lalu ada theta. Nah ini kalau digambarkan lingkaran utuhnya seperti ini. Jadi ke sini ya. Set. Set. Ini ceritanya seperempat lingkaran. Ini ceritanya lingkaran ya. Lingkaran di di sudut sebelah sini nih. Kan sebetulnya ini lingkaran penuh. Oke, di sini berarti ada vektor satuan R, ada vektor satuan V, dan ada vektor satuan theta. Oke, sama seperti tadi ya, ada posisi, kita hitung lagi, ada posisi T sama dengan R, vektor satuan R, lalu ada kecepatannya ya, lalu ada percepatannya. Yang harus diingat dari beberapa koordinat tadi, kunci X-nya, nilai X-nya, nilai Y-nya, nilai Z-nya ya. Ini diturunkan sendiri saja ya, turunkan sendiri. Kita lihat. Kita ketahui X ini sama dengan R sin theta cos V. Y sama dengan R sin theta cos V. Oke, sebentar. Nah, lalu Z sama dengan R cos theta. Oke, sebentar, ada tamu sebentar ya. Mas, ini aku lagi rekam ini. Sama ya tiduran ya baru motong baru Oke, mohon maaf ya, kita lanjut ya. R cos theta. Nah, lalu besar R-nya, kalau ditanya besar berarti dimutlakin ya, R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Adapun untuk tangan tetanya sama dengan tan hadap bagi dekat. Hadapnya kan jari-jarinya ya, dibagi dekat sumbu Z-nya. Berarti akar X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z ya. Ini kan sama dengan R sebetulnya tuh. Lalu tangan V-nya sama dengan Y per X ya. Jadi dilihat dari sini nih. Sudah saya sampaikan bagaimana kita menentukan sudut ya, besar sudut tangan. Oke. Nah, untuk memudahkan, kuncinya ya, seperti yang tadi harus diingat ketika
Di sini ada beberapa vektor satuan, ada R, ada V, ada theta. Berarti ini nanti cari persamaannya. Kalau kita detailkan, ini R, vektor satuan R sama dengan sin theta cos. Ini berdasarkan aturan trigonometri ya, silahkan dipelajari lagi. Sekarang kita langsung saja. R sama dengan sin theta cos si vektor satuan I ditambah sin theta sin V. J ditambah cos ya, maaf. Ditambah cos theta disumbukannya. Jadi untuk vektor satuan ini kan kalau diproyeksiin bisa terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z ya. Di ketiga-tiganya untuk R sama theta ini mengandung tiga vektor satuan. Kalau untuk V nanti karena posisinya di sini berarti tidak ada sumbu Z ya. Berarti nanti tidak ada vektor satuan K-nya. Kita lihat ya. Untuk theta tolong diperhatikan. Untuk theta berarti daerah sini ya. Berarti masih ada lengkap vektor satuannya. Di sini cos theta, cos VI ditambah cos theta sin VJ ya, min sin theta K ya. Theta K ke sebelah sini kalau difraksiin minus. Kenapa minus? Oke, mungkin ini agak review ya. Jadi ada 4 kuadran. Kalau di sini tuh yang positif all, yang di sini positif hanya sin, all sin. Kalau di kuadran 3 tangen yang positif, kalau di kuadran 4 ini cos ya yang positif. Nah, ini sebagai pengingat barangkali teman-teman lupa. All sin tan cos. Jadi di kuadran 1 yang positif itu semuanya berarti sin tan cos di sini bisa positif. Ketika di kuadran 2 yang positif itu sinus, yang di kuadran 3 untuk yang positif itu tangen, yang kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Nah, lalu untuk besar V-nya nilainya min sin VI ditambah cos VC ya. Nah, dengan catatan untuk R, theta, dan V-nya itu tidak konstan ya, tidak konstan. Oke, seperti itu. Nah, mungkin sekian ya ringkasan di beberapa koordinat. Kita masuk ke latihan soal. Oke, yang ini gak usah dihapus ya. Contohnya sekarang yang biasa di banyak soal-soal itu biasanya di koordinat silinder ya. Coba ini ada soal, katakanlah ada persamaan ya. Ini ngarang sih persamaannya. Contohnya dalam sistem koordinat silinder sebuah partikel bergerak menurut persamaan P sama dengan A kali T. Kan tadi sudah dikatakan P, V sama Z itu tidak konstan ya. Dan V itu besarnya BT kuadrat. Dan untuk Z sama dengan CT pangkat 3. Dengan A, B, dan C besarnya
itu konstannya, ini merupakan konstanta. Nah, yang ditanyakan, tentukan vektor kecepatan partikel tersebut. Yang kedua, ditanyakan vektor percepatan partikel. Yang ketiga, buktikan bahwa vektor percepatan adalah fungsi linear terhadap waktu, ya. Buktikan bahwa besar vektor percepatan adalah fungsi linear terhadap waktu. Oke, kita bahas satu-satu, ya. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah vektor percepatan partikel. Berarti nanti yang ditanyakan itu besar V-nya, ya. Jika kita melakukan sinkronisasi koordinat silinder dan kartesian, ya, kan semua benda sebetulnya kita ada pada diagram kartesian, ya. Vektor posisi silindernya bisa ditulis R, ya, vektor R ini bisa kita tulis sama dengan V vektor satuan V ditambah Z K, ya. Ini vektor posisi silinder. Ketika kita meninjau koordinat ini, ya, kalau digambarkan seperti ini. Oke. Ya, udah mentok ternyata. Ada sumbu X, Y, Z. Sini ada, ya, tadi sudah disampaikan sebetulnya tuh yang di ringkasan. Sini ada P, vektor satuan P. Berarti di sini ada besar P-nya, ya. Lalu di sini ada sudutnya sebesar V. Nah, oke. Ini kalau diproyeksikan dari sini katakanlah, ya, oke, kan silinder. Nah, ini ada posisinya, ya, posisi yang ini. Kalau dituliskan ini sama dengan P vektor satuan P, ya, ditambah dengan ZK, karena ini di sumbu Z, ya. Nah, ini kan berada di sumbu Z ketinggiannya dengan vektor satuan K-nya. Oke, jika dijabarkan lagi seperti ini. Ini sumbu Y, ya. Pada bidang datar ini ceritanya Y, X, ya. Di sini ada vektor satuan P, di sini ada, ya, vektor satuan V-nya. Di sini ada sudut yang terbentuk. Di sini pun, ya. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku. Oke. Kalau siku-siku berarti besar sudutnya 90 derajat. Nah, jika ditulis, ya, jika ditulis lagi masing-masing vektor satuannya, oke, kita ke atas berarti kita hapus. Nah, jika kita tulis, ya, tadi kuncinya harus diingat P
vektor satuan P sama dengan cos V vektor satuan I ditambah sin vektor satuan J, dan vektor satuan V sama dengan min sin V vektor satuan I ditambah cos vektor satuan J. Dan untuk Z-nya karena tidak hanya mengarah horizontalnya ya, horizontal vertikalnya, ini hanya ada vektor satuan K, di mana dP per dt ya, ini maaf, dP per dV ya, jika diturunkan terhadap V ini sama dengan min sin VI ditambah cos VJ, ini sama dengan vektor satuan ini ya. Lihat, ketika P diturunkan terhadap V-nya, nilainya ini turunkan terhadap ini nih. Berarti cos V diturunkan terhadap V, cos turunan cos kan min sin ya. Sedangkan untuk sin diturunkan ini plus cos. Nah ini ketika masuk ke sini saya anggap teman-teman sudah paham identitas trigonometri ya. Ketika cos diturunkan menjadi apa, sin diturunkan menjadi apa, tangen diturunkan menjadi apa ya. Ini sebenarnya ini ya, kan nilainya sama. Lalu ketika V ya diturunkan terhadap dV ya, vektor satuan V diturunkan terhadap V, ini sama dengan min sin diturunkan terhadap cos, min cos ya, min cos V vektor satuan I ditambah cos diturunkan terhadap V ya, ini sama dengan min sin ya. Oke, kita langsung aja lah, nggak usah ditulis. Oke. Min sin VJ ini sama dengan kebalikan dari yang ini ya. Kalau ini positif, ini dua-duanya negatif, jadi kita tulis min vektor satuan P. Nah sekarang oke, yang ditanyakan vektor kecepatan. Oke, kita tulis yang A. Ini saya izin hapus ya soalnya. Oke, soalnya back, saya nanti lupa. Saya tulis dulu. P itu sama dengan AT, V sama dengan BT kuadrat, lalu Z sama dengan CT pangkat 3. Saya hapus dulu ya. Oke, ABC-nya konstanta. Ini saya hapus juga ya. Oke. Oke, untuk V-nya tadi R-nya posisinya kan R sama dengan P vektor satuan P ditambah Z vektor satuan K. Kalau ditanyakan kecepatan berarti tinggal diturunkan ya, dr per dt. Nah ini R-nya ditulis lagi d per dt, R-nya kan P vektor satuan P ditambah Z vektor satuan K. Oke. Ini sama dengan D, kalau kita tulis dP per dt vektor satuan P ya, biar runut, ini sama dengan ditambah P per dt ya. Ini D ya, turunan, ditambah dz per dt vektor satuan K. Nah, kalau kita jabarkan lagi, dp per dt vektor satuan P ditambah P
P vektor satuan P dV per dV per dt. Oke, ini sorry, ini enggak ada. Oke. Oke. Ini kan kalau diturunkan kan ini sama dengan ini ya. dP per dt ini dikedepankan ya. Lalu sisanya kan ini P, ini kan tidak ada D-nya ya, jadi langsung D udah diambil sama ini. Tinggal tambah P, jadi tinggal satu-satu ya, ini diturunkan. Kalau ini mah langsung bisa seperti ini. Oke. Lalu ditambah dz per dt kali K. Nah sekarang dari sini bisa ada sederhanakan ya. V ini sama dengan dP per dt P vektor satuan P ditambah P vektor satuan V dt. Lalu oke, biar nggak pusing, ini kan yang ini sama dengan vektor ini ya, ditambah dz per dt dikalikan dengan K. Nah dari sini kita bisa masukkan ya keterangan soal ke dalam vektor kecepatan. Kan di soal tadi udah vektor satuan V-nya ada, lalu tadi apa lagi? Vektor satuan V, vektor satuan V-nya dan vektor satuan Z-nya. Ini tadi kok mohon maaf kalau saya salah baca, maksudnya ini kayak ini V ya, yang ini. Oke. Jika kita masukkannya berdasarkan soal, ini V sama dengan D, P-nya tuh tadi AT ya. Oke, AT. Berarti AT per DT vektor satuan P ditambah theta T vektor satuan Pi akan D per dt bt kuadrat ya. Untuk yang terakhir apa sih, berapa nilainya, z-nya itu ct pangkat 3, berarti tambah d per dt c pangkat 3 k. Kita tanda elektronika ya. Sama dengan kalau diturunkan ya, ini terhadap T berarti vektor satuan P ditambah ini diturunkan terhadap T berarti 2 BT 2 BT pangkat 2 V tambah 3 CT pangkat 2. Ini mohon diperiksa kembali ya, takutnya ada yang salah, ada yang tidak teliti. Oke. Kita peroleh kecepatannya ya. Oke, tolong diperiksa. Oke, ini sebetulnya tuh tinggal nanti dimasukkan berdasarkan soalnya ya. Oke, kita hapus. Oke. Lalu sekarang yang ditanyakan A atau percepatannya ya.
Oke, biar mungkin nanti ada simbol titik, maksudnya seperti ini. Jika saya tulis R titik, ini maksudnya dr per dt ya. Begitupun ketika ada V titik, berarti ini maksudnya dv per dt. Seperti itu, ini hanya pengenalan saja. Nah, ingat tadi V-nya bisa ditulis. Amin satu kayaknya nanti nggak tahu konsentrasi. Oke. Kayak kemarin kan jam 3 kemarin. V sama dengan P dot, berarti ini dp per dt ya. Lihat, yang tadi dp per dt, oke, udah dihapus yang di sini. dp vektor satuan ditambah P, ini berarti dv per dt dikalikan dengan vektor satuan V ditambah Z. Nah, ini dz per dt ya, ini yang tadi ditulis ulang, sama dengan dv per dt. Nah, ini kalau kita tulis ulang berarti 2 kali ya, berarti kita tulis P dot titiknya 2 kali karena diturunkan 2 kali, P ditambah P oke, ditambah P V dot ditambah P V oke, ditambah P V dot dikalikan dengan V dot vektor satuannya ini tambah Z dot 2, ada titiknya karena 2 kali. Oke. Nah, harus diketahui bahwa V ini sama dengan D dt, kita tulislah biar enggak lupa ya, sama dengan dp per dt dv dikalikan dv per dt sama dengan v dot ya dikalikan dengan vektor satuan. Oke. Lalu ini keterangannya biar ingat, v dot vektor satuannya sama dengan d per dt, ini yang diturunkan ya. Oke. Sama dengan d v per dt sama dengan min vektor satuan v dot ya. Nah, sehingga bisa diperoleh A ini tinggal disubstitusi ya, kan ininya sudah diketahui, silakan dicek lagi. A nya sebesar V dot P ditambah P V, oke, sebentar, ini dotnya 1 ya, vektor satuan ditambah P ditambah P, oke, kuadrat min P tambah Z kanan. Oke. Nah, kita masukkan keterangan soal kebersamaan ini ya. Berarti A sama dengan, tinggal diganti, ini turunkan menjadi 0, ditambah A oke 2bt dikali dengan vektor satuannya. Nah, ini harus sambil diteliti lagi ya. A 2bt ditambah AT
Satu-satu dimasukkan ya. Yang ini Baju putih ternyata juga apa banget. AT 2B ditambah Baju putihnya tuh harus lengan panjang semua ya. 4B kuadrat Wah, tambah ada lagi yang pendek kan berarti. Satu lagi itu sebenarnya ada tulisan paling polos gitu ya. tambah 6CT dikalikan dengan vektor satuan K. Kalau kita sederhanakan lagi, ini sama dengan min ini tambah ini ya, min 4 dikurang ditambah ini, oke, sama dengan min 4A B kuadrat T pangkat 3. Ini pakai aljabar biasa ya. Untuk yang variabelnya sama bisa dijumlahkan, untuk yang beda tidak bisa dijumlahkan ya. Kecuali kalau dibagi sama perkalian itu bisa. Ditambah 4 ABT ditambah 2 ABT dikalikan dengan vektor satuan V ditambah 6 CT. Vektor satuan K ya. Ini kan ya. Coba diperiksa lagi sehingga bisa kita tulis ulang. Ini bisa disederhanakan lagi ya. Ini kan bisa disederhanain. Oke. Min 4 AB kuadrat T pangkat 3 vektor satuan P ditambah 4 tambah 2 6 ABT vektor satuan ditambah 6 CT vektor satuan K. Nah, sesuai dengan kita sudah peroleh ya besar percepatannya, ini harus teliti. Yang jelas nanti kalau udah dapat udah disampaikan ya tadi kuncinya besarannya seperti apa. Yang menjadi pembeda di soal tuh ketika P-nya sekian, V-nya sekian, Z-nya sekian, nanti tinggal dimasukkan. Dan harus teliti di dalam penurunannya. Nah, yang ketiga ditanyakan apakah vektor percepatan ini linear terhadap waktu. Nah, sesuai teorema kalkulus, suatu fungsi linear terhadap waktu itu apabila turunan pertama fungsi ini adalah konstan ya. Coba kita cek konstan tidak. dA per dt, karena yang ditanyakan percepatannya linear atau tidak ya terhadap waktu, berarti dA per dt sama dengan berarti ini yang tadi, yang ini turunkan satu-satu ya terhadap T semuanya. Ini turunkan terhadap T, yang ini turunkan terhadap T, yang ini juga turunkan terhadap T. Oke, kita tulis ini bisa ya 4AB kuadrat T pangkat 3 ini diturunkan, kita peroleh min 12 AB kuadrat T pangkat 2 ya. Vektor satuan P ditambah min 4AB kuadrat T pangkat 3 D P per dt ditambah, oke, biar itu dikurung dulu. Mau bikin usaha kesehatan? Oh iya dosa. Yang gantikan ya apa? Tadi. Lalu diturunkan satu-satu ya. Untuk vektor satuan K diturunkan berarti 6C. Oke, jangan kesana dulu, ini satu-satu ya, karena satu-satu harus diturunkan terhadap T, berarti min 4AB kuadrat tambah T pangkat 3 D vektor satuan P terhadap T ditambah 6 ABT vektor satuan V ditambah
6 ABT vektor D vektor satuan DT ya, ditambah yang terakhir 6C ya, 6C vektor satuan K. Oke, ini disederhanakan lagi. Oke, sama dengan min 12 AB kuadrat T pangkat 2 P ditambah min 4 AB kuadrat T pangkat 3 dikalikan dengan 2B T V ya, ditambah 6 AB T min 2 BT P ditambah 6 CK. Oke, diturunkan lagi. Bukan diturunkan, sama dengan ya, ini disederhanakan. Min 12 AB kuadrat T pangkat 2 ya, vektor satuan P ditambah min 8 AB pangkat 3 T pangkat 4 vektor satuan V ditambah 6 AB vektor satuan V ditambah min 12A B pangkat 2 T pangkat 2 P ditambah 6C vektor satuan K. Oke, di sini ada beberapa variabel yang sama ya, P, lalu ini juga sama. Berarti ini kalau min 12 ditambah min 12 ini sama dengan min 24 AB kuadrat T pangkat 2. Oke, udah terlalu ujung nih. Oke, nggak bisa di. Ini min 24 AB kuadrat T pangkat 2 vektor satuan P ya, ditambah min 8 ditambahkan dengan plus 6 AB. Ini ada oke. Ditambah dengan 6 AB ya, tambah berarti 6 AB yang positifnya dulu minus, ini kan minus min 8. Oke, udah nggak ada ini. Oh, kok gak muncul? Oke, ini pakai jari ya. Oke, ini gampang sebenarnya, tinggal ituin. 6 AB min ini ditulis ke sini ya, dalam guru. Coba sekarang bisa nggak? Oke, belum muncul juga. Ini tinggal ditulis ya, variabelnya kan sama ya, yang ini. Yang V, vektor satuan V ini disatu rumpunkan ditambah dengan 6CK. Silakan ditulis ya. Nah, ingat juga tadi D ini sudah ya kita peroleh. Nah, apakah tahu apakah vektor kecepatan ini linear atau tidak terhadap waktu? Tadi sudah dikatakan jika itu berupa konstanta ya. Nah, kita lihat hasilnya, tinggal ditulis ulang. Ingat tadi bahwa D vektor satuan P per DT ini sama dengan V dot 2 ya, dikalikan dengan vektor satuan V. V dot ada 2 tuh di atasnya, itu turunannya 2 kali ya. Dan D vektor satuan V per DT ini sama dengan min V dot vektor satuan V. Nah, kalau kita lihat di hasil dA per dt ini tidak sama dengan konstanta ya. Yang ini tidak sama dengan konstanta. Maka
besarnya vektor percepatan, besar vektor percepatan berarti nanti ditulis tanda mutlak A tidak linear terhadap waktu. Jadi untuk poin nilai untuk jawaban nilai C itu tidak linear ya, karena hasil dari turunan percepatan terhadap waktu itu nilainya tidak konstanta, seperti itu. Oke, mungkin sekian contoh untuk di diagram kartesian, di diagram silinder ya. Tinggal teman-teman jeli saja nanti ketika diturunkannya. Yang harus diingat kalau tidak tergambar bagaimana proyeksi-proyeksi vektor satuannya, tadi dituliskan beberapa kunci. Contohnya kalau di diagram kartesian, kuncinya itu vektor R sama dengan cos theta I tambah sin theta J. Untuk vektor satuan tetanya sama dengan min sin theta I plus cos theta J. Nah, untuk di koordinat polar juga ada ya tadi vektor satuan P-nya, vektor satuan V-nya, dan untuk Z-nya, yang saya katakan barusan bukan di diagram kartesian ya, di diagram di koordinat polar, maksudnya yang R sama dengan cos theta. Kalau di diagram kartesian mah kan gampang ya, R-nya ya udah lurus ya. Di diagram di koordinat kartesian itu X, Y, Z, berarti R-nya itu XTI, YTJ, tambah ZK. Nah, untuk di diagram polar ada R karena membentuk sudut ya. Yang namanya polar kan lingkaran. Ingatnya ada sudut, berarti nanti di posisi R-nya pun ada sudutnya, yaitu R-nya sama dengan cos theta I tambah sin theta J. Untuk theta-nya sama dengan min sin theta I ditambah cos TJ. Nah, untuk di diagram silinder udah ada ketentuannya, posisinya itu sama dengan posisi ya, ini bukan vektor satuan. Posisinya itu sama dengan P kalikan vektor satuan P ditambah ZK. Nah, nanti ketika ditanyakan turunan kecepatannya tinggal diturunkan ya. Begitupun untuk percepatannya. Tapi harus ingat kuncinya, ketika vektor satuan P-nya berapa harus diingat ya. Seperti tadi kan soalnya. Sekarang udah ada belum? Oke, belum ada juga. Oke, mungkin ini harus dicas ya pensilnya. Nah, begitupun untuk silinder harus diingat vektor satuan P-nya ya, vektor satuan P-nya, vektor satuan V-nya, dan vektor satuan Z-nya. Nah, untuk koordinat bola juga sama, harus diingat kuncinya untuk vektor satuan R, vektor satuan T, dan vektor satuan V-nya. Untuk koordinat bola memang agak cukup panjang ya kuncinya, karena ada tiga dimensi yang terlibat. Oke. Bisa dilatih untuk soal koordinat bola, koordinat polar ya, maupun diagram kartesian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.